الهدى إلى الهدى والدلالة والجلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita dimampukan, diringankan oleh Allah Ta'ala untuk kita senantiasa istiqomah menghadiri majelis yang mulia, majelis orang-orang yang beruntung di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perjalanan majelis ini insya Allah mendapatkan restu dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang duduk di majelis ini karena cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memperingati Hari Guru. Tanpa guru kita tidak akan pernah mengenal lezatnya ibadah. Kita tidak akan pernah bisa mengerti tentang hukum, bahkan mungkin kita menjadi orang yang berjalan di muka bumi yang disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Baik guru yang mengajarkan kita kepada ilmu umum mulai SD, SMP, SMA, atau guru-guru agama mulai Al-Quran, Qiraati, Iqra, Umi sekarang ya, sampai guru yang mengajarkan, mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan guru-guru yang masih hidup, guru-guru kita yang masih kesat, dibarengi panjang umur, dibarengi barokah dunia akhirat, ilmunya manfaat, keturunannya jadi keturunan yang baik. Mudah-mudahan guru-guru kita yang masih hidup insya Allah menjadi gandolan kita di dunia. Dan yang sambut saya itu dari guru-guru kita semua, mulai SD, SMP, semua guru umum yang mengajari kita satu huruf itu disebut guru, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan guru-guru kita yang sambut settle, yang mereka ini muslim, muslimah, insya Allah mudah-mudahan diluaskan kuburnya, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dan mudah-mudahan kuburnya menjadi taman surga Allah Ta'ala, mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu pula orang tua yang membimbing kita, mereka lah guru pertama kita, guru yang jasanya nggak pernah bisa kita nilai dengan apapun, bahkan dengan harta yang kita punya. Mereka mengajarkan tentang adab, tentang tata krama, tentang cinta, tentang menghormati saudara dan sebagainya. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberi panjang umur. Amin. Mudah-mudahan yang sambut saya itu insya Allah disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita ngaji masih melanjutkan babul adab di rumah saudara kita sama Tito. Tito. Sponsor. Ya. YouTube aja ada sponsornya ya kalau di pengajiannya. Mudah-mudahan rumah ini diberkahi oleh Allah. Tidak ada satu rumah kemudian rumah tadi itu dipakai untuk Rasulullah, terkecuali penghuni rumah itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita mengutip ucapan Al-Habib Segaf Baharun, beliau mengatakan satu rumah, satu majelis yang dipakai untuk pengajian, maka dia telah membuat rumah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebelum kita masuk pada babul adab, ada satu cerita tentang kecintaan para sahabat dengan sahabat yang lain.
Disebutkan kalau kita ini ingin mengenal Nabi, kenali dulu para sahabatnya. Sama seperti kita itu kalau mau masuk pengajian, kita lihat dulu jamaahnya, ya apa jamaahnya. Ya jamaahnya sombong-sombong wis males wis gitu kan. Tapi kalau jamaahnya itu enak, bakar mesti yang kader kita itu. Baru kita mengenal dulu. Disebutkan bahwa misalnya Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia syaki ala Ali radhiyallahu ta'ala mengeluh tentang sikapnya Sayyidina Ali. Wa qala lahu dan Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, anna aliyan la yabda'ani as-salam illa idza badatuhu ana. Ya Rasulullah, Ali itu tidak pernah mengucapkan salam sama saya kecuali kalau saya ucapin dia salam baru dia jawab salam. Fa ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa qala lahu. Maka Nabi ini memanggil Sayyidina Ali. Setelah sampai Sayyidina Ali di depan Rasul, lalu Nabi bertanya, ya Ali, limadza la tabda Umar bisalam? Wahai Ali, kenapa kamu tidak mengucapkan salam dulu kepada Umar bin Khattab? Dan lebih sepuh. Faqala lahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah. Sayyidina Ali menjawab, wahai Nabi Muhammad, li'annaka taqul man bada'a akhahu bisalam banallahu lahu qasran fil jannah. Saya tidak mengucapkan salam terlebih dahulu kepada Sayyidina Umar itu saya punya alasan, ya Rasulullah. Panjenengan pernah dawuh, barang siapa yang terlebih dahulu atau mendahului saudaranya di dalam mengucapkan salam, maka yang mendahului ngucapin salam itu akan dapat satu istana di surga. Nah, saya itu kepingin Umar yang dapat, ya Rasulullah. Saya kepingin Umar yang dapat. Ini tarbiyah al-Mustafawiyah, itu mendidikan Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan karena sombong, tapi karena apa? Kepingin Sayyidina Umar dapat surga. Ini kita bisa ambil pelajaran di antaranya, orang yang terlebih dahulu mengucapkan salam itu dapat satu istana di surga. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Yang kedua, adab di dalam kita mengucapkan salam kepada sahabat atau siapapun yang kita temui itu dengan wajah biwajhin tonik, yaitu dengan wajah yang berseri-seri. Ya, yang paling Allah Ta'ala siapkan 120 rahmat yang paling berseri-seri ketika sahabat bertemu dengan sahabatnya, maka dia yang paling besar dapat rahmatnya Allah. Jadi kalau kita ketemu sahabat atau siapa itu yang ceria, yang paling ceria itu yang paling banyak dapat rahmatnya Allah. Sampai kita ketemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikum, Kumalam. Jawab ya kumalam, Waalaikum, kumalam balik. Tapi ketemu sing seneng, sing farhan kata Allah. Assalamualaikum, itu sehat, khair. Nah, baik ini perjumpaan secara real kayak gini atau di dunia maya. Assalamualaikum, kasih ilmu ketawa. Nggak perlu ilmu ngakak. Assalamualaikum, cek menunjukkan ceria. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Balasnya pakai ilmu ketawa juga. Sing ceria. Ya, paling apa? Ilmu apa yang paling ceria? Sing di, ilmu sing beli juga tuh. Atau ya apalah, pokoknya yang paling ceria itu insya Allah dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala dzalik. Nabi itu orang yang paling banyak masalahnya. Tapi kalau sudah ketemu sahabat, orang yang paling ceria seolah-olah dia tidak menampakkan apa? Keceriaan, kesusahannya. Kesusahan yang Nabi punya itu mikirin umat, mikirin kita, mikirin sampean sama saya. Guru sejati itu. Kalau kita mau bilang ini hari guru, ini harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gurunya guru. Semua ilmu berada di Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru itu menuntun seseorang kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dalam salah satu makalah Arab yang maknanya begini, berapa banyak guru diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala
karena tawadhu guru itu kepada santrinya itu banyak sekali. Nah, ada salah satu petuah bijak. Itu ada salah satu petuah bijak seorang guru yang mudah-mudahan ya kita bisa termasuk orang yang bisa mengambil kebaikan dari guru. Karena gini sahabat, guru itu tetap manusia, dia bukan malaikat. Pasti punya kelemahan. Superman aja kelemahannya keripik, ya kok donat. Misalnya Superman kelemahannya donat, apa? Krepel, ya, pakai Superman itu, Superman manusia super itu pasti punya kelemahan, apalagi kita bukan Superman. Kita masih banyak kekurangan. Maka kalau jadi murid itu doanya begini, Allahumma astur uyuba masyayikhi. Ya Allah, tutup keburukan guru-guru saya. Supaya kita itu tetap mengagungkan guru. Makanya banyak kita lihat kiai, habaib itu jarang ketawa guyon sama santrinya. Kenapa? Khawatir santri ngelama. Terlalu akrab kadang-kadang apa? Iya, kurang ajar, lama. Nah, guru itu tidak kepingin muridnya itu ciloko gara-gara ngelama kepada gurunya. Nah, kalau saya sama antum kan bukan murid guru, kita ini sahabatan. Saya anggap kakak tertuanya bukan apa Budi lah ya, insya Allah. Paling tua ya sorry. Tua ada. Ya wis ya sini paling tua wis Allah yang mengakui dia. Ya, kayak gitulah, kita ini saudara aja, kakak sama adik. Nah, tapi kalau sama guru biasanya ada yang begitu ya, kita harus paham. Kalau ada yang ceria dan sebagainya, memang kita lihat kadang-kadang ono guru yang terlalu anuat, kalau cedek santri ini itu ngelama rokokan barang itu sudah menurunkan derajatnya santri. Sampai mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ustaz, saya ingin kasih ini salah satu petuah bijak kita asik gitu. Ada seorang guru di salah satu seminar. Kayak itu seminar bahas tentang seberapa kuat manusia itu. Berapa sih kekuatan powernya manusia itu, berapa kuatnya. Kemudian sang guru tadi itu menuangkan air di gelas. Ini guru ya, cara guru untuk memberikan kepahaman. Saya belajarnya di sini. Terus guru tadi itu mengangkat gelas tadi itu seperti ini. Terus bertanya kepada murid-muridnya satu-satu. Menurut Anda, berapa berat gelas ini? Itu. Berapa berat gelas ini? Dilihat aja. 2 on. Terus 2 on. Romi? 2 on. Kontrol 2 on. Iya. Apa sih? 2,5. Ada penawaran tertinggi barangkali. Jadi ada yang paham? Apa? Belakang? 2 on lah atau 3 on lah kan gitu. Jawabannya bukan itu sahabat. Kata si guru tadi itu, seberapa lama engkau memegangnya, ya sebesar itu berat ini akan terasa. Jika seseorang memegang gelas ini cuma 1 menit, akan beda tentunya dengan orang yang memegang gelas itu selama setengah jam. Beratnya akan bertambah, isinya padat, kontennya tetap, materinya nggak berubah, gelasnya nggak bertambah, airnya juga nggak tambah. Tapi seberapa lama kita memegang gelas ini, itu yang menjadi tumpuannya, bukan beratnya ini. Kita megangnya 1 jam, itu nggak segini mesti posisinya, mesti tambah turun, karena akan terasa semakin berat. Apalagi ada orang yang memegang gelas ini selama sehari penuh 24 jam, capek nggak? So the answer is keren ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum belajar bisa ya. Put the glass off. Selesai. Bisa dipahami maknanya? Letakkan gelas ini. Gelas ini adalah masalah yang kita punya.
Ini masalah yang gitu. Ada orang yang punya masalah sama, tapi dia cepet-cepet taruh itu gelas, dia pasrahin itu sama Robi itu, jangan dibalik keron. Selesai masalahnya. Tapi ada orang yang nggak bisa move on, bahkan sampai 1 tahun nggak bisa melupain. Wah, ini kasus sih. Ya. Nggak bisa move on. Dia tenteng gelas itu, maka semakin dia tenteng semakin berat dia punya masalah. Itu ditinggal seto Umi. Siapa yang nggak cinta sama Umi? Di saat lagi sayang-sayangnya sama Umi, Umi lagi mendalami ilmu agama dengan sebenar-benarnya pendalaman, lagi dekat dengan para alim ulama dan sebagainya, dikudut sama Umi. Hati ini sedih. Tapi kalau terus memendamnya, memegangnya, terus dipegang, terus akan semakin berat, gak ada semangat. Yang dipikirin cuma itu dok, masalah taruh. Umi wis bahagia. Di sana rumahnya lebih bagus, lebih luas. Sudah kumpul sama Nabi Muhammad. Dekat sama Allah. Put the glass off. Pasrahin sama-sama. Muslim mukmin itu begitu, gak pernah ribet dengan masalah yang dihadapi. Dia kembalikan semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh saja dari guru-guru ya, yang memberikan pendidikan tidak hanya yang tertulis di kitab, tidak hanya yang tersurat, tapi yang tersirat. Gimana mari makan opo bahasanya kok ini mungkin gara-gara apa? Hari Guru ya. Allah saudara saya ini namun sedikit cerita bijak. Nanti ada lagi. Nanti Yus ngaji ini ngaji gaduh-gaduh sih. Ono ada tapi ono cerita nih, ono apa tadi? Petua bijak bisa campur-campur. Yang penting kan ngaji, penting istiqomah. Lanjutan dari pembahasan adab seseorang ketika makan. Terakhir saya mana? Mendahulukan yang sepuh. Ini enggak? Ingat ya? Nah, kalau mau makan bareng-bareng, mendahulukan yang sepuh, mendahulukan yang lebih alim. Nah, lanjutannya, makan dengan menggunakan 3 jari jika memungkinkan. Jadi kalau bisa, kalau mungkin. Nabi pernah dahar pakai 3 jari pernah, 4 jari pernah, 5 jari pernah. Itu Rasulullah. Ustaz, kalau ada orang makan begini loh, nanti gak 5 jari, sak kepelan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Pernah satu kali ada pertemuan ulama satu dunia. Kemudian ada orang ngasih makanan ini ada kuahnya. Bingung deh. Ulama ini ya apa iki? Mangan di sendok kok nganggo tangan. Akhirnya beliau makan pakai tangan. Ngelihat yang lain pakai sendok, ada ulama Mesir itu pakai sendok. Terus disindir. Suf itu lihatlah. Nabi itu kalau dahar pakai tangan, nggak pakai sendok kayak ente, dan pakai 3 jari. Dijawab oleh ulama Mesir, loh, saya juga makan pakai 3 jari lagi, kalau sendoknya 3 jari. Ini juga termasuk sunnah. Jadi nanti tidak harus pakai tangan. Okay. Kalaupun ada makanan yang nggak berkuah, ya, contohnya kayak nasi mandi. Nanti menunya berkuah atau enggak? Nah, kalau tisu ini kayak itu kuah ini. Kayaknya. Nah, kalau ada kuahnya ya pakai sendok, cuman supaya tetap dapat sunnah maka sendoknya 3. Coba 3 tangan Pak. Ulah rebutan 3 tangan, 3 aja. Dapat sunnah. Ya. Wa an Ka'ab bin Malik
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu bi thalathati asabi'. Nabi itu dahar dengan 3 jari. Wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengemut jari tangannya sebelum beliau mencucinya. Artinya menjilati. Dimut tapi tidak jilat kan es krim. Ini mengelamoti. Menjilat tuh ngene dulu. Mengelamoti. Apakah itu menjijikkan? Enggak. Malah riset mengatakan bahwasanya setiap makanan yang selalu kita makan ini, siapa yang menjamin ini higienis? Siapa sih yang menjamin? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang jamin? Yang kita minum ini higienis? Siapa sih yang jamin? Ayo, saya mau tanya. Oh ini bersih Ustaz? Si, kora-koranya nganggo apa? Sabun. Terus foamnya anyalan. Foam itu kan wis opo ae wis dilap mbek iku. Tapi kan kita bilas pakai air. Oke, saya mau tanya, yakin airnya itu betul-betul higienis? Apa beli nyucinya ini pakai air galon? Suge mah. Ngubah piring guys baju galon Nah, orang tuh pakai baju gede. Kan begitu. Jadi kan enggak. Nah, ini kata ulama nih dari riset juga. Kalau orang itu makan ya dengan tadi ya saya maksudkan tadi itu, pasti makanan itu akan mengandung sesuatu yang enggak sehat buat tubuh kita. Tetapi termasuk daripada rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, kalau orang itu setelah makan terus kemudian mengelamoti kayak serem juga dia gitu ya. Lah kalau sampai paham semuanya yang ada di sini, itu justru ada enzim atau apalah namanya, wallah alam ya. Mungkin dari sok-sokan aja, selalu aslinya apa namanya, wallah alam. Tahu ya para ilmuwan. Itu yang menetralisir efek dari apa yang kita makan. Nah, ini tapi dari riset ya, dari ini gini. Wallah alam bisawab, kebenarannya bagaimana? Yang jelas kalau kita santri relawan ini sunai Kanjeng Nabi dilakoni sebelum mencucinya. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Kemudian yang berikutnya, adab yang keberapa? Nggak tahu sih ya, adab yang berikutnya ke-8, yaitu mengecilkan suara apa? Mengecilkan suara apa? Kecapan. Kunyahan. Jadi kalau ucapan apa? Kecapan itu orang makan pasti kecapan. Lek gak kecapan lah dimut. Ngene. Lapo makan mosok makan ngono kan? Makan mesti kecapan. Apa tadi? Yang benar. Kunyahan, mengecilkan suara kunyahan. Jadi jangan makan jangan. Ini enggak adab. Ya. Jadi gitu ya. Tapi bukan apa? Sing kalon juga slow motion. Tahlilan gurung dan solawat. Jadi makan juga. Terus juga dentingannya itu juga jangan kayak makan kruding. Koyok apa? Kayak enak awet sampai dikoran dia kruding pecah boleh piring. Ya enggak.
biasa normal, cuman jangan. Ini penting ya. Oh, nasi dulu. Ya, jadi don't too fast juga don't too slow. Makan coba-coba. Seperti kemarin kita ceritakan, mohon maaf kalau contohnya kurang tepat, tapi di film-film yang kita lihat itu kadang-kadang orang pakai mangkok terus pakai sumpit kalau makan. Hadza laisa minas sunnah, nggak dapat sunnah, nggak begitu gitu. Ya. Kemudian diantaranya selama makan, proses makan, ya, dianjurkan untuk makan bareng. Sunnahnya seperti itu. Ya. Makan bareng. Jadi bukan makan sendiri. Makruh Ustaz. Ya kalau khilaf sunnah iya. Khilafus sunnah iya. Jadi usahakan kalau makan itu golek barengan. Ustaz, saya jomblo Ustaz. Saya makan tidak ada temannya. Oke, silakan dikeluar, nyari orang, panggil untuk nemani makan. Nemani makan itu dijak makan ya, kudu sampai nunggu. Ini nemen. Mudah-mudahan anak-anak puri tidak ada yang seperti ini. Ya, kalau ada tolong lapor kepada pihak yang berwajib. Sama nunggu ini, jangan nanti. Jangan Ustazku ini sunnah. Kalau nak makan aja, mencet video di sana viral loh. Jangan. Jadi makan bareng. Nah, Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam itu sampai jalan sekitar 1 mil hanya untuk nyari orang makan. 1 hari, 1 malam. Ada 1 orang Yahudi datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam malam-malam. Dan Nabi Ibrahim ini disebut Abu Dhayyafan, bapaknya orang yang suka menjamu tamu. Ketika ono tamu itu Nabi Ibrahim seneng luar biasa. Iki wis bengi, Nabi Ibrahim ini istirahat didodok lawan. Buka. Siapa? Saya. Si Yahudi. Ditanya, katanya kamu ini suka nyambut tamu, dan kalau nyambut tamu selalu ngasih makan. Boleh tidak saya sekarang ini ngasih makan? Dikasih makan sama ini. Boleh tidak saya minta makan sekarang malam ini? Kata Nabi Ibrahim, belum menian. Saya isi bengi. Oh ya wis, ditinggal. Tutup lagi. Ketika Nabi Ibrahim nutup pintu, datang malaikat Jibril sambil mengatakan, "Adrikhu ya Ibrahim." Cepat tututi orang itu, wahai Ibrahim. Demi Allah, Allah saat ini murka gara-gara engkau menolak tamu yang datang ke rumahmu. Cepat, lek enggak sampai diadab di Gusti Allah. Dikejar itu. Nah, rupanya si Yahudi tadi itu dengan dongkol, jalannya cepat, sehingga dalam riwayat sampai 1 mil, 1 mil 1,3 kilometer. Waduh, lumayan. Untung waktu gak numpak sepeda Matic itu, aku coba sepeda Matic kok, wah ngibrit itu jadi ukuran loh. Jadi Nabi Ibrahim sampai nyari orang 1,3, ini dasarnya, ini ceritanya, riwayatnya ini, karena dikejar. Setelah dikejar, suruh balik, tidak mau. Tolong dalam balik, tidak mau saya. Kamu sudah menolak saya dalam keadaan saya ini sedih hati. Balik om, engkau tak ceritani. Saya kalau sampean gak balik, saya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar gitu kesian, jadi dia luwe bisa. Akhirnya masuk ke rumahnya, dimasakin, dikasih yang paling lezat, mungkin daging-dagingan, mungkin pizza, mungkin atau apa? Daging wagyu, tahu daging wagyu? Sindi. Enak. Sindi loh. Sing digoreng-gorengan dia. Oh, ini. Satiu. Sindi apa? Satiu. Sate gitu. Pokoknya gitu. Soalnya hatta yarwa, sampai orang ini puas. Kemudian tanya, wahai Ibrahim, kok sampai begitu Tuhanmu itu? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, karena rahmat yang Allah turunkan di setiap rumah yang datang tamu di dalam rumah itu. Wah,
Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah itu kalau rumahnya nggak kedatangan tamu 3 hari 3 malam, beliau teriak, ya Allah, apa dosaku sampai nggak ada tamu hari ini 3 hari 3 malam. Hadirin kalau tamu malah susah. Soalnya kok waduh, iya kan? Paket, kayak guru. Padahal ini tamu ini, tawarin teh atau minum putih pun ngombe Pak. Dulu Mas, podo Pak. Podo curhat. Makan dulu Pak. Enggak, terima kasih. Oh ya sudah, monggo sudah nawari. Kamu ada. Justru rahmatnya Allah turun banyak. Kita ini malah enggak. Ya mohon maaf. Kadang orang tinggal di rumah ini lebih suka nutup pintu. Rapat wis, tidak perlu ono jam berkunjung. Buka jam 6, tutup jam 6 lebih 1 menit. Podo aja buka. Buka jam 6 lebih 1 menit. Cuma podo aja. La ilaha illallah. Melihat begini kan kita ngobrol barokah. Apalagi rumahnya dipakai ngaji kayak gini. Berarti al-muflihun ini sambil ngamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketempatan atau mungkin malah antusias, beda Ustaz dan sebagainya. Wah, ini berarti mendatangkan rahmatnya Allah. Orang yang rumahnya didayoi tamu itu jauh dari balak dan musibah. Kemudian datang rezeki kepadanya sebelum tamunya datang ke rumah itu. Terakhir ketika tamunya pulang, maka seluruh penghuni rumah itu dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu sing gak digawe taklim lho. Lah sing gawe taklim lho tambah teman-teman tambah banyak lagi pahalanya. Dikatakan orang yang dia ini mencari ilmu dibandingkan orang yang tidak cari ilmu, ya itu orang yang cari ilmu ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sampai 900.000 lipat. Kalau 700 tuh sahabat, kalau 700 900.000 kali lipat. Apalagi ngasih makan ini sate, kalau candlelight. Wah, ini kan sih bukan candlelight musir tuh ya, tapi model candlelight gitu ya, usen ini. Terus yang makan ini santri, Allah, berapa pahalanya? Ya kalau sekarang sih nggak bisa diserupakan. Nanti suatu saat, suatu hari, bahkan berapa banyak orang itu dimasukkan surganya Allah Ta'ala bukan karena banyak sholatnya, juga bukan karena banyak puasanya, tetapi karena pernah menyenangkan hati muslim yang datang ke rumahnya sampai pulang dalam keadaan puas. Satu dol. Buat sahabat-sahabat juga begitu. Nanti kalau misalnya giliran makan nih, contoh nih ya, giliran makan jangan nyanyi. Kalau bahasa Inggrisnya itu epetade. Itu bahasa Inggris. Epetade. Apa? Entekno. Seneng itu yang punya rumah. Baik. Wah, emang jangan, masya Allah. Wah, saat ini sampai tapi metu malah sampai nomor depan direjeki kabeh mau tek kabeh sampai korek kala-kala itu cukup bisa tuh masya Allah kok sih kurang jumlah banyu cek empuk lagi semangat ya Allah seneng luar biasa. Insya Allah kita akan dapat gelar Al-Geragasi. So ditu Al-Geragasi oleh mangan dari soalnya nyenengkan apa? Kok sampai saya berbelit gini loh. Cuma kok sate sih Rek? Iya Pak, memang sate loh kok. Sudahnya kan mau dimplok sate. Itu pahala yang punya rumah besar sekali. Tapi lek mau boma banyu putih, ya Allah, wis banyu putih sedotane siji cuwili. Diceluk ini menggok. Ada nggak gitu? Banyak ya. Itu merek apalah gitu ya. Sunduk gak gelem kenapa? Mau menggok apa? Oh. Banyu putih dari awal ilal akhir. Banyu putih.
la ciki, la kerupuk, la sego, la haula wala quwwata illa billah. Oh cerai, mati. Jadi dia maunya dimuliakan tapi nggak mau memuliakan. Nah, dalam hadis disebutkan Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan bantu seseorang selagi dia mau bantu saudaranya. Orang bertamu datang itu lapar capek, masya Allah datang kita sambut. Oh, belum ngomong kon mangan, ayo melok langsung nanti nang pawon. Lho lapor lho ya njupuk dhewe. Nyeneng. Tahu Habib Soleh Tanggul keramat kan itu doanya mustajab sampai dikatakan Habib Soleh Tanggul itu doanya lebih cepat daripada petir yang menyambar. Petir itu dihilangkan kan petir itu disebut dalam Al-Quran. Petir itu ada di langit yang ketiga sumbernya. Langit ketiga, bukan langit pertama, langit ketiga petir itu. Asale saklare listrik itu. Petir itu kalau menyambar, kan begitu. Kalau kita lihat petir, berapa detik itu? Mungkin sepersekian second, nggak ada satu detik ya, saking cepatnya. Dari langit ketiga turun ke bumi, itu ke bumi loh. The flash. Ars itu di atasnya langit ketujuh. Doanya Habib Soleh, doa Allahumma munggah sampai nang ars, diterima sama Allah dibalik no. Lebih cepat mana? Doanya Habib Soleh Tanggul. Mana-mana nanti berangkat ke Tanggul bareng-bareng. Insya Allah. Pak Innova bin Mbak segera. Wah, Wassalamualaikum. Mau gak? Gelem tuh ay bayar ya. Insya Allah ya, kita bikin acara Kamis malam Jumat keberapa gitu nanti Pak Dalisa berangkat pulang sampai sini insya Allah subuh balik. Oke, bisa kita atur ya nanti membuka di grup ya. Kemana? Ke Habib Soleh Tanggul ziarah ke sana. Gak harus apa hallnya, malam-malam ziarah kubur, enak, siap-siap ya. Nah, apa amalan Habib Soleh Tanggul itu? Tahu amalannya? Beliau itu kalau kan rumah beliau itu dekat stasiun, kalau sudah ada orang dari stasiun turun, itu Habib Soleh bawa kopi sama bawa ketan. Jadi orang yang turun dari sepuluh lagi kesel, dikai kopi hangat, ambil ketan, monggo gratis dibagi-bagi tiap hari begitu. Doanya mustajab, kopi ketan. Kesel nih, ketok ketan enak irek, beli kopi hangat. Makan ulekok, ngombe kopi yo. Kok wakeh dudu. Gara-gara itu doa sama Allah Ta'ala dijadikan doa beliau lebih cepat daripada petir yang menyambar. Saya pernah cerita kalau tidak salah, Habib Soleh ini diundang, Habib Soleh ini Jember, diundang oleh keluarga Bin Laden yang tinggal di Mekah. Keluarga Bin Laden ini, kita pernah dengar dulu namanya Usama bin Laden. Bin Laden ini, beliau ini keluarga kaya, itu yang bangun Masjidil Haram itu. Kalau panjenengan tahu Masjidil Haram itu Bunia min al bin Laden. Fulus bin Laden. Nah ini ada satu orang keluarga bin Laden, ya salah satu orang itu dikasih sakit, sugih tapi dikasih sakit. Apa? Tidak bisa pipis. Pontang panting gak orang sampai akhirnya operasi ke Amerika. Nah dikasih alat, pasang alat di kemaluannya, terus dikasih lubang di sini, ono selangnya, terus di atas selang ini ono alatnya, kayak pompa gitu, kecil, dipidal, mumpung banyu pipis ini, dia ada ini kateter,
terus nanti kateternya dibuka, dibuang. Itu bertahun-tahun sakit kayak gitu. Ya, gelem kok subuh kira loro ini. Lek pipis ngono, selalu hafal. Ah iya, subhanallah. Dan itu setiap 1 tahun sekali harus dicek ke Amerika. Iki apa jenenge? Apa leran di ini? Shimizu-nya. Sanyone lho. Sanyone gawe narik lho. Iya, bae ono karat-karat. Urin ini. Oke. Ngundang Habib Soleh Tanggul disambut. Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Nang omah mlowo mbok kabeh. Lah kok ketepaan Habib Soleh Tanggul ini duduk di sebelahnya orang yang sakit ini. Terus ini pas duduk ini alatnya bunyi. Wae dipitek iki, BBC wis akeh dipitek. Muni kan. Habib Soleh ini penasaran, takon. Salah. Oh, apa ini? Dijawab, oh, anak marid ya Habib, anak ini sakit. Ini dari Amerika, ini. Itu Habib Soleh ini tau. Lah, yo. Dicekel, selangit, ditarik. Oh, yo. Waduh, tarik kan itu selangit menjerut ini. Pikir nilainya ratusan juta iki si sanyone iki. Sinyo sampean tawarik bayang lorone iki ono selangi rek. Loro. Tawarik sampai mau metu. Set mari waras. Sampai sekarang bisa kencing. Gak ndonga lho itu. Mek narik tek. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Anggun Jember. Di sini kita gak jauh, 4 jam dari sini. Jadi kalau berangkat jam 8 sampai sana jam 12. Ziarah 1 jam, jam 1, jam 1 balik di sini 4 jam. Jam 5. Malah untuk urun ngilang karuan di sini. Malam minggu oke, siap sama ini, sama Zen. Ya, pas minggu gak sampai sini. Pokok gak barengan saya kuliah subuh lho ya. Barengan kuliah subuh, kon turu awake. Produk ya aja. Ngebu YouTube misalnya. Seorang ustaz tertidur ada ceramah. Viral. Apa amalan beliau itu tak loh. Ngasih makan, menyenangkan orang lain, disenangkan sama Allah. Jadi mau ayo sahabat ini cilik-cilik diamal loh gitu. Ya koncone teko wah guys. Siapa tuh perlu di lu tanya saya emang sudah ngeterus. Turun cocok wis saya. Nang lah kok atang sekali. Ndelok. Oh. Nah. Lahir tadi ya, tak boleh kecap. Nah, lahir nanti dilanjut lagi. Tidak mengambil makanan kecuali makanan yang di mulut sudah ditelan. Jadi tidak menyuapkan makanan selagi masih ada makanan di mulut. Nah, itu. Apa tujuannya? Ya supaya menikmati apa yang dimakan. Dan ini pahala. Butuh sing ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.